Halo semuanya, welcome back to Yunus Education teman-teman. Bersama aku Ana, kita akan melanjutkan video kemarin, yaitu masih pembahasan seputar CPNS di tahun 2023. Ada tahap apa aja lagi nih teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan belajar lanjutan video kemarin, yaitu tentang tes karakteristik pribadi atau TKP. Jadi jika di video sebelumnya telah dibahas tentang tahapan seleksi CPNS, ada tes administrasi, ketika teman-teman dinyatakan lolos lalu teman-teman lanjut ke SKD, yang mana di SKD itu tahapannya ada, bukan tahapannya ya, tapi turunan soalnya itu ada tiga jenis, ada TWK, ada TIU seperti yang di video sebelumnya sempat dibahas, dan terakhir ada TKP, tes karakteristik pribadi. Namun sebelum kita lanjut ke video, alangkah baiknya Ana mau ngingetin lagi nih kepada kalian, terutama penonton baru dari video Yunus Education pada kesempatan kali ini. Jadi buat kalian, sebenarnya Ana pengen ngasih tahu, gak cuman kalian yang mau mengikuti seleksi CPNS yang butuh disemangatin, namun tim Yunus Education juga butuh semangat. Caranya nyemangatin tim Yunus Education agar terus produktif gimana? Agar terus bisa membagikan kepada kalian seputar edukasi atau hal-hal yang datang dari dunia pendidikan. Itu caranya gampang banget teman-teman, tinggal klik tombol subscribe di bawah. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik dulu tombolnya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang gak ingin ketinggalan update video terbaru dari Yunus Education. Dan yang tak kalah penting nih teman-teman, jangan lupa juga like serta komennya bagi kalian yang mungkin mempunyai saran ataupun kritikan bagi Yunus Education. Dan terakhir, jangan lupa juga share video ini sebanyak mungkin, terutama bagi mereka yang mungkin juga tengah membutuhkan informasi yang serupa seperti yang sedang kalian tonton pada kesempatan kali ini. Mungkin temannya hendak mengikuti seleksi CPNS, jadi teman-teman bisa share video ini agar bisa membantu proses latihan belajar teman kalian. Nah, biar nggak lama-lama, langsung aja kita ke materi pada kesempatan kali ini, yaitu tes karakteristik pribadi atau TKP. Jadi TKP ini kan juga merupakan turunan dari SKD yang terakhir, dan di SKD itu kan sebenarnya soalnya ada 100 soal nih teman-teman, kalau nggak berubah ya, dengan timing atau waktu yang telah ditentukan di sana. Kurang tahu waktunya apa, berapa menit, takut ada perubahan begitu. Jadi dari 100 soal itu dibagi 3, karena turunan soalnya ada 3 kan, ada TWK, ada TIU, dan TKP. Jadi untuk TKP sendiri nantinya yang akan teman-teman hadapi kisaran ada 30 sampai 35 soal, karena kan berasal dari 100 soal yang dibagi 3 teman-teman. Nah, nanti teman-teman itu uniknya dari soal TKP ini berbeda dengan TIU dan TWK. Apa uniknya? Uniknya di TKP di sini nggak ada sistem salah benar teman-teman. Jadi kan di setiap soal itu masing-masing mempunyai 5 opsi A, B, C, D, E. Nah, di opsi ini ada jawaban yang ketika teman-teman menjawab, poinnya itu 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Jadi nggak ada yang benar ataupun yang salah, semuanya benar, tapi ada sesuatu yang mungkin lebih benar dan tidak terlalu benar dan sangat benar, begitulah istilahnya ya. Intinya nggak ada salah-salahan teman-teman, jadi nggak perlu takut. Cuman ya sebisa mungkin teman-teman ya bagaimana kalian bisa mengumpulkan poin per poin itu sehingga bisa sesuai dengan ambang batas minimal yang ditentukan. Minimalnya lolos dari passing grade lah, di atasnya passing grade gitu. Misalnya passing grade-nya 20, teman-teman harus ngumpulin, ya masa 20, kan batas minimal banget, jadi nggak bisa bersaing dengan yang lain untuk lanjut ke seleksi berikutnya, yaitu di seleksi SKB. Jadi teman-teman sebisa mungkin kumpulin poin sebanyak mungkin untuk bisa lanjut ke seleksi berikutnya, kalau teman-teman memang bersungguh-sungguh untuk menjadi ASN teman-teman. Nah, juga di TKP ini
karena ini masih serangkaian dengan TIU dan TWK, jadi sistemnya masih sama menggunakan sistem CAT atau alat bantu komputer yang memang disediakan di tempat. Jadi teman-teman kalau memang sistemnya masih belum berubah nih ya, teman-teman nggak perlu bawa komputer ataupun laptop dari rumah, melainkan teman-teman tinggal ya nyiapin diri aja, nyiapin pengetahuan, nyiapin mental, dan nyiapin apapun yang diperintahkan, misalnya berseragam ataupun memakai baju apa gitu. Itu aja, tinggal datang terus tinggal kerjakan deh soalnya menggunakan sistem CAT atau komputer. Oke, untuk berikutnya tentang kategori. Sebenarnya apa sih tujuan dari TKP? Ngapain ada soal tapi nggak ada salah benarnya? Jadi kenapa nggak ada salah benarnya? Karena di sini tuh hubungannya dengan karakteristik pribadi, karakteristik yang teman-teman miliki. Masa iya ada karakternya orang salah? Enggak, cuman yang ada mungkin nggak terlalu baik, sangat baik gitu. Jadi cuman ada tingkatan-tingkatan di dalamnya gitu, bukan salah benar. Kita kan nggak boleh nyalahin karakternya orang. Kalau emang udah karakternya begitu, sekalipun karakter itu bisa kita bentuk pelan-pelan ya. Jadi untuk penilaiannya sendiri atau tujuannya untuk apa? Tujuannya itu sebenarnya untuk mengetahui, untuk menguji, untuk mengevaluasi, untuk apa ya istilahnya, membongkarlah kepribadian teman-teman, karakteristiknya teman-teman secara pribadi ya. Jadi bukan karakteristiknya orang lain. Nanti jawabannya teman-teman itu nantinya akan mencerminkan bagaimana kepribadian teman-teman yang sesungguhnya. Nah, selain kepribadian yang ingin diungkap, kepribadian semacam apa sih? Mungkin dari sisi kognitif atau kognisi. Apa itu kognisi? Jadi bagaimana pengetahuan kalian, pengetahuan teman-teman yang berhubungannya itu sama perasaan atau sama empati ataupun simpatinya teman-teman ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan di lingkungan begitu. Itu kognisi. Kemudian emosi. Nah, emosi di sini bukan berarti selalu berkaitan dengan hal yang negatif ya. Terus emosi diartikan sebagai orang yang suka marah-marah. Enggak. Emosional itu sebenarnya bisa positif, bisa negatif, tergantung bagaimana kita bisa menahan diri. Jadi, emosional itu bisa berupa bagaimana kesabaran teman-teman, kebaikan dalam bersikap kepada sesama, kepada orang lain gitu, kepada publik, dan semuanya itu termasuk emosi dalam menyikapi suatu persoalan atau problem solving. Nah, problem solving di sini sebenarnya di tes itu teman-teman bagaimana bisa diketahui atau mereka tuh ingin mengetahui seperti apa sih ketika teman-teman dihadapkan dengan sebuah permasalahan ataupun persoalan. Gak mungkin dong teman-teman kerja dimanapun gak ada permasalahan yang perlu teman-teman pecahkan. Baik itu permasalahan pribadi ataupun maksudnya pribadi seputar pekerjaan ya, tugas kita misalnya. Ataupun juga menyangkut instansi, misal instansinya tiba-tiba down gitu. Bagaimana teman-teman harus juga ikut serta menyalurkan problem solving atau inisiasi teman-teman untuk menyiasati permasalahan-permasalahan tersebut begitu. Lalu ada integritas juga yang ingin diukur atau ingin diketahui. Setinggi mana sih sisi keintegritasan teman-teman? Integritas di sini bisa dari kejujuran. Jadi berhubungan banget sama kepercayaan. Teman-teman ini bisa dipercaya atau enggak ketika bekerja nantinya. Misal kejujuran, teman-teman yang paling sederhana, nggak usah muluk-muluk atau jauh-jauh ke kasus korupsi. Tapi dari paling sederhananya aja mungkin dari sisi teman-teman korupsi waktu enggak. Misalnya kita pulangnya harusnya jam 4 nih, tapi kita pulang jam 3 tanpa adanya keperluan yang sangat benar-benar mendesak, tapi teman-teman pulang jam 3. Itu pemangkasan waktu secara keputusan pribadi itu juga merupakan integritas yang kecil. Selain itu juga teman-teman mungkin fasilitas kantor. Fasilitas kantor yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu juga mengurangi integritas teman-teman. Jadi sangat hati-hati ketika teman-teman menjawab soal-soal di TKP ini. Karena ini sangat menjebak. Ya menjebaknya sebenarnya nggak bakalan salah sih. Cuman kan
malu juga gitu ya kalau ternyata kita tuh ketahuan berkarakter atau berkepribadian yang ya bisa dikatakan buruk gitulah. Kan gimana gitu, namanya juga kepribadian, pengennya kan sifatnya pribadi, privacy, tapi di sini terungkap. Jadi hati-hati ya. Untuk yang terakhir, dari kesekian soal itu, teman-teman sebenarnya yang ingin diketahui bagaimana sih teman-teman bisa menjawab soal-soal tadi dengan penuh ketangkasan, kecepatan, dan kecermatan, dan juga ketelitian, dan tentunya pasti jawabannya tepat. Artinya tepat itu apa ya, bisa mencapai atau bisa memperoleh poin yang paling tinggi 5 misalnya gitu. Jadi ya misalnya udah nggak bisa ya nggak apa-apa sih, karena udah karakternya teman-teman mungkin kayak gitu, jadi dapat 1 ya nggak apa-apa. Emang susah buat diakalin sih, jadi pengakalannya dari cara ngakalinnya. Jadi cara ngakalinnya tuh ya teman-teman harus latihan dari sekarang, perbaiki kepribadiannya pelan-pelan. Karakteristiknya seperti apa, yang buruk-buruk silahkan dibenahi dulu agar nggak terlalu ketahuan ketika pas tes karakteristik pribadi. Dan untuk materinya itu sendiri teman-teman, jadi di situ tuh ada soal-soal berupa permasalahan yang perlu adanya tindakan, atau teman-teman ngambil tindakan dari permasalahan yang ada. Jadi ada semacam soal cerita berupa permasalahan ataupun berupa apa, teman-teman disuruh ngambil tindakan yang ada di pilihan ganda. Kira-kira kalau teman-teman dihadapkan dengan persoalan yang seperti ini, tindakan apa yang harus diambil, sikap teman-teman yang seperti apa nih gitu untuk menghadapi persoalan yang seperti itu misalnya nantinya di soal. Nah, jadi memang yang mau diukur atau yang pengen diketahui adalah sikap sekaligus sifat kita seperti apa. Nah, sedangkan untuk materinya sendiri menurut Kementerian atau Kemenpan RB di peraturan nomor 27 tahun 2021 kalau nggak salah, untuk materinya itu muatannya ada 6. Pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan anti radikalisme. Jadi nantinya apa sih yang bakalan teman-teman hadapi begitu, soal-soal seperti apa? Ya soal-soal seputar ini, bagaimana pelayanan publik, apakah teman-teman merupakan yang komunikatif? Untuk pelayanan publik kan harus komunikatif ya. Lalu juga apakah teman-teman tipikal yang sabar begitu dalam berinteraksi, lalu juga mungkin teman-teman percaya diri nggak dalam pelayanan publik. Nah, itu sangat penting sekali teman-teman untuk dimiliki para calon ASN. Kemudian yang kedua, untuk jejaring kerja. Seperti apa sih jejaring kerja yang teman-teman miliki, baik nantinya di lingkup kantor yang teman-teman lamar di instansinya ketika teman-teman telah diterima sebagai ASN, ataupun sekarang nih misalnya jejaring kerja yang mudah bersosial gitu, sama dengan sosial budaya juga, mudah bersosial, relasi kerjanya tuh cukup banyak, misalnya berorganisasi juga, itu termasuk jejaring kerja yang bagus. Jadi bagaimana teman-teman mampu membentuk jejaring kerja yang bagus, karena nantinya ketika teman-teman di tempat kerja, pastinya teman-teman kan juga ada relasi nih, ada relasi dengan instansi luar misalnya, atau juga ya paling sempitnya sih lingkup kantor teman-teman sendiri sih. Bagaimana teman-teman berinteraksi, toleransi, menghargai perbedaan, dan juga bagaimana teman-teman mengapresiasi teman-temannya begitu. Itu juga bagaimana teman-teman membentuk jejaring kerja masuk di sini. Kemudian yang ketiga, sosial budaya. Nah, sosial budaya ini juga masih ada keterikatannya sama ini, tapi ini lebih luas. Kalau ini jangkauannya cuma pekerjaan, kalau ini lingkupnya udah ke sosial, ke budaya, ras, suku, bangsa, negara, dan semacamnya. Intinya ini lebih luas. Bagaimana teman-teman mampu beradaptasi dengan kondisi sosial yang ada di tempat kerja ataupun di lingkungan sekitar. Itu juga butuh teman-teman, karena kebanyakan dari orang-orang itu susah berinteraksi dan susah beradaptasi. Itu juga sulit nantinya ketika kita udah masuk ke tahap pekerjaan begitu, masuk ke dunia kerja itu jadi kayak gimana ya, canggung gitu. Kenapa?
karena nantinya kita juga dibutuhkan bukan cuman kerja secara individual atau secara mandiri ataupun majemuk, tapi juga kita kerja secara kelompok. Artinya biasanya tuh kalau di info-info lowongan pekerjaan mampu bekerja dengan tim. Nah, ini salah satunya, salah satu di antara jejaring kerja sekaligus sosial budaya. Kalau teman-teman bisa bekerja secara tim, itu merupakan poin yang baik sebenarnya, poin plus ketika teman-teman bekerja. Misalnya teman-teman nih punya inisiasi tinggi, karena nggak menutup kemungkinan nanti ketika kalian kerja biasanya tuh ada rapat mungkin, atau ada, ya intinya dalam satu kantor tuh kan satu lingkup ya, satu atap begitu, nggak mungkin nggak ada interaksi. Jadi sangat butuh di sini teman-teman termasuk yang welcome nggak, atau individualis, atau jangan-jangan yang kayak gimana karakternya, nggak ketebak, nggak entahlah seperti apa. Kemudian yang keempat, materinya itu juga seputaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi ini penting sebagai materi kalian yang hendak mengikuti atau hendak menjadi ASN. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui pada kesempatan kali ini, apa-apa kerjanya kita kan sistemnya networking, menggunakan jaringan internet, data, digital, media. Jadi lewat itu sih semuanya. Jadi teman-teman bisa nggak sih mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi ini? Jadi bisa dimanfaatin nggak sama teman-teman? Jangan-jangan teman-teman buta informasi, teknologi informasi komunikasi itu ya sebenarnya mungkin gak apa-apa sih ya, cuman itu mempersulit pekerjaan teman-teman, mengingat sekarang di dunia pekerjaan mau kerja apapun itu pasti menggunakan ini teman-teman, pasti berkaitan atau keterikatan dengan ini. Selanjutnya ada profesionalisme. Nah, profesionalisme di sini juga bagaimana mengukur teman-teman itu totalitas enggak ketika bekerja, loyal enggak kepada pekerjaannya teman-teman, kepada lingkungan pekerjaannya ataupun sesama rekan kerja. Lalu juga tadi ada kaitannya dengan mana ya? Di sini, apakah tipikal yang mangkas waktu kayak yang di integritas? No, harusnya jangan ya. Jadi harus benar-benar profesional. Kerjanya masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, terus tugasnya apa. Terus juga teman-teman tipikal yang kreatif enggak, bisa berpikir kreatif enggak, visioner enggak. Lalu juga teman-teman bisa inisiatif enggak ketika terdapat masalah seperti ini. Harusnya ini solusinya seperti apa. Itu juga masuk ke profesionalisme. Jadi enggak yang jangan cuman gimana ya, diem gitu, kerjanya cuman sesuai itu. Jadi harus profesional dan harus totalitas dalam bekerja teman-teman. Lalu yang terakhir, anti radikalisme. Nah, ini juga penting sebagai ASN yang acuannya masih ingat di video kemarin kita bahas apa? Nah, kita masih bahas Pancasila, undang-undang, dan hukum-hukum yang lainnya yang dianut oleh bangsa negara Indonesia. Jadi untuk anti radikalisme di sini tidak hanya bagaimana teman-teman menganut paham radikalisme, enggak. Jadi bagaimana teman-teman menyikapi baik itu paham radikalisme, terorisme, liberalisme, dan isme yang enggak baik tadi, itu bagaimana kalian menyikapinya. Jadi ya mungkin seperti itu sih teman-teman mengenai kategori penilaiannya, lalu seperti apa bentuk soalnya, lalu seperti apa materinya, ya seperti itu. Teman-teman disuruh mengambil tindakan dari sebuah permasalahan yang ditulis atau tertera di soal. Kira-kira kalau dihadapkan dengan persoalan seperti ini, seperti apa solusinya? Seperti apa tindakan Anda sebagai calon ASN? Enggak sih, sebagai seorang secara pribadi mungkin juga itu dipertanyakan. Ya mungkin sekian dulu untuk materi tentang tes karakteristik pribadi atau TKP. Semoga video ini bisa bermanfaat, minimalnya buat teman-teman yang mungkin masih benar-benar dari nol nih bisa paham apa sih TKP itu. Ya sekalipun nggak banyak, tapi bisa membuka cakrawala teman-teman, merangsang pikiran teman-teman kalau TKP itu seperti ini. Jadi yang harus aku pelajari ini seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Jadi tujuannya Yunus Education tuh gitu teman-teman. Ya
misalnya kita nggak bisa ngasih maksimal, minimalnya kita bisa ngasih sesuatu yang itu bisa merangsang daya pikir teman-teman untuk mencari ilmu yang jauh lebih banyak lagi. Misalnya ini, cari turunannya seperti apa, kognisi atau kognitif, cari turunannya seperti apa. Ya semua ini kan nggak cuman ini doang teman-teman, tapi masih banyak soal-soal turunan yang mungkin juga nantinya keluar di tes karakteristik pribadi. Dan untuk spesifikasi soalnya mungkin akan kita bagikan di video berikutnya. Jadi pantengin terus channel Yunus Education agar kalian gak ketinggalan update terbaru dari Yunus Education, terutama tentang TPK nantinya, soal-soal TPK beserta dengan pembahasannya. Oke, sekian dulu, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga video ini bisa membantu proses belajar teman-teman, dan see you in the next video. Bye bye.